Assalamualaikum, kembali lagi di Creative Channel. Hari ini saya kedapatan monitor layar bekas komputer warnet. Saya beli dari sahabat saya tukang rongsok namanya si Gigin. Dia menawarkan komputer dan monitornya. Tapi komputernya itu harapannya kecil sekali untuk dibenarkan. Kalau monitornya masih hidup tapi gambarnya ada cacatnya. Jadi saya coba dulu. Kalau nyala, saya beli 70.000. Rencananya saya akan rubah menjadi TV digital dengan tambahan set-top box. Kita colok saja. Ternyata masih hidup dan benar mereknya OC, tapi sampingnya ini cacat sedikit. Tidak apa-apa, nanti saya lap rada berkurang. Langkah selanjutnya saya akan bersihkan dulu layar monitor ini dari debu-debu kotoran menggunakan kuas. Sepertinya ini sudah lama sekali. Debunya banyak sekali dari soket-soketnya, sangat tidak bagus. Pertama saya bersihkan menggunakan kuas dulu dari celah-celahnya supaya debunya hilang. Setelah itu untuk layarnya saya bersihkan pakai kanebo. Saya mau cek apakah masih bagus layarnya. Ternyata benar kotor sekali. Sekali lap. Coba sekali lagi saya lap. Ternyata masih kotor. Ini harus dibilas dulu kanebonya. Setelah dibilas saya bersihkan semuanya sampai bersih. Setelah itu kita tunggu sampai sedikit kering. Lalu saya colokkan kembali. Untuk inputnya ini colokannya menggunakan PGA ya, bukan HDMI. Oke, masih nyala dan cacatnya ada sedikit, tidak apa-apa. Selanjutnya saya menggunakan set-top box merek Sanek yang murah, harga 180.000. Saya akan menghubungkannya. Di set-top boxnya ini tidak ada colokan untuk PGA, jadi saya membutuhkan konverter seperti ini. Ini konverter dari PGA to HDMI. Bentuknya seperti ini, harganya 17.000 di online shop. Kita sambungkan saja dari PGA. Nah, di sini juga ada lubang kecil untuk audio. Jadi bagus sekali menggunakan ini. Tidak usah repot-repot. Ada lubang audionya, audio suaranya. Colokan saja, celek. Lalu langsung kita colokan ke set-top box-nya dari belakang. Selep. Oke, sudah nancep seperti ini. Sudah bagus, pas lubangnya. Selanjutnya, set-top box-nya kita colokkan saja langsung ke listrik. Apakah bisa terkonek? Ternyata terbaca, teman-teman. Di sini merek set-top box-nya Sanek dan langsung terbaca MNC. Ini bekas dipakai di TV saya. Tapi di sini ada tulisan input not support. Mungkin antenanya belum dipasang, jadi saya pasang dulu antenanya belakangnya. Langsung kita colok saja. Celep. Oke. Langsung terbaca acara TV-nya, MNC TV. Tapi di sini masalahnya masih input no support, berarti tampilannya tidak support. Kita harus rubah sepertinya resolusinya di set-top box-nya menggunakan remote-nya. Kita langsung masuk ke menu pengaturan dan masuk ke gambar. Kita masuk ke resolusi. Kita pakai 720p. Nah, 720 sudah support. Jadi hilang tulisan input no support, tapi gambarnya saya rasa kurang cocok. Saya akan mencoba resolusi lain. Sini saya pakai 576p. Saya oke. Nah, sepertinya ini lebih cocok menggunakan layar bekas komputer dengan set-top box seperti ini. Akhirnya berhasil. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan suaranya. Di sini teman-teman bisa menggunakan salon aktif seperti ini, subwoofer. Cari belakang colokannya input, bukan output, input yang atas. Colok saja kabel merah dan putih. Jadi caranya seperti ini bila menggunakan salon aktif. Untuk pengaturannya atur di posisi line in. Tapi karena
salon aktif saya ini rusak, jadi saya tidak bisa memakainya. Tapi caranya kira-kira seperti itu, line in atau out. Di sini saya memperhatikan tidak memakai salon aktif. Saya menggunakan speaker biasa yang menggunakan USB. Salon speaker ini biasanya untuk komputer dan untuk HP. Ini murah sekali, harganya hanya 25.000. Jadi kita pasang saja coloknya dengan charger HP untuk USB-nya. Langsung kita colokkan saja ke sini. Kita tidak membutuhkan kabel audio ini lagi. Kita tidak membutuhkan kabel HP1 dan audionya. Jadi kita langsung colok ini ke konverter VGA to USB. Yang tadi saya terangkan ada lubang audio di sini. Nah, ini saya dekatkan sekali. Nah, itu dia lubangnya. Kita tinggal colok saja. Bila suaranya tidak terdengar, diputar-putar sedikit sampai suaranya muncul. Ini belum muncul, tapi saya coba putar-putar. Saya coba cabut dan colok lagi. Ternyata suaranya sudah muncul, bagus sekali, dan layarnya pun sudah bagus. Jadi kira-kira seperti ini caranya memakai layar bekas komputer dengan set-top box. Jadi kita tidak perlu menggunakan 2 remote, cukup 1 remote set-top box. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.